Bab 2. Tak tahu malu. Setelah melihat sekeliling untuk waktu yang lebih lama, Zhang Xuan menyadari bahwa semua buku di perpustakaan seperti bulan yang terpantul di air, tidak mungkin untuk mengambilnya dari rak. Dengan demikian, ia kehilangan minat dan kesadarannya mundur dari benaknya. Waktunya makan siang. Setelah makan siang, aku akan memikirkan cara untuk membujuk dua lagi. Petik 2. Melihat keluar jendela. Tampaknya sekitar tengah hari. Dari 18 siswa yang datang di pagi hari, dia hanya berhasil mendapatkan salah satu dari mereka untuk bergabung dengannya. Tingkat penerimaannya sangat rendah. Dia tidak bisa melanjutkan dengan kecepatan ini di sore hari. Tidak peduli apa, dia adalah seorang transgender. Jika dia tidak dapat menipu orang-orang dari zaman kuno, bagaimana dia bisa dengan bangga mengatakan bahwa dia berasal dari dunia di zaman informasi? Meregangkan punggungnya, dia berjalan keluar dari ruang kuliah menuju kantin. Sama seperti sekolah menengah atas dari kehidupan sebelumnya, kantin Akademi Hongtian agak besar. Ukurannya cukup untuk memungkinkan lebih dari 10.000 siswa makan di dalamnya secara bersamaan. Setelah berhasil merekrut seorang siswa, suasana hatinya terangkat. Karena itu, ia memesan beberapa lauk lagi dan duduk di sudut untuk menikmati makanannya. Bukankah itu Guru Zhang? Sementara dia makan dengan gembira, sebuah suara terdengar. Mengangkat kepalanya, dia melihat seorang pria muda menatapnya dengan wajah tersenyum. Wajahnya tidak memiliki sedikit kehangatan dan sebagai gantinya, dia memancarkan perasaan senyum palsu. Guru Chao. Zhang Xuan mengenalinya. Nama lengkap Guru Chao adalah Chao Xiong. Dia bergabung dengan akademi bersamanya. Dia suka membandingkan prestasi dengan orang lain dan memanfaatkannya sebagai alat untuk meningkatkan egonya. Pemilik tubuh sebelumnya tidak bisa menerima penghinaan. Itulah sebabnya ia mabuk sampai mati. Orang ini jelas memainkan peran besar dalam memberikan tekanan kepadanya. Hari ini, siswa baru melaporkan di akademi untuk memilih guru mereka. Bagaimana proses rekrutmen kamu? Menilai dari seberapa kamu masih ingin makan di sini, itu seharusnya tidak buruk. Lihat, ini adalah siswa yang telah aku rekrut. Semuanya berjumlah 12 orang. Aku di sini untuk membawa mereka makan sebelum menempatkan mereka di tempat tinggal mereka. Petik 2. Guru Chao memiliki ekspresi superior di wajahnya. Dia menunjuk ke belakang saat dia membual secara terbuka. Tidak ada keraguan tentang itu. Dia ada di sini untuk sesumbar. Tidak ada dendam antara Zhang Xuan dan dia. Namun, karena mereka datang ke akademi pada saat yang sama, sulit untuk menghindari perbandingan di antara mereka berdua. Karena itu, ia sering memanfaatkannya untuk membuat dirinya merasa lebih unggul. Sekelompok pemuda mengikuti di belakangnya. Setiap dari mereka memiliki ekspresi yang hidup di wajah mereka karena mereka ingin tahu tentang hal-hal baru di sini. Tuan-tuan, izinkan aku untuk memperkenalkan kepada kamu semua. Ini adalah Guru Zhang, seorang selebriti di akademi kami. Dia adalah guru pertama yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru sejak awal akademi kami. Dia menciptakan sejarah. Petik 2. Guru Chao memperkenalkan kepada orang banyak. 0 nilai dalam ujian kualifikasi guru. Ah, aku sudah mendengarnya ketika aku sedang dalam perjalanan ke sini. Seorang siswa yang dia ajar menjadi gila dan hampir lumpuh. Petik 2. Aku juga pernah mendengarnya. Beberapa orang telah memberitahu aku sebelum aku datang untuk tidak memilihnya sebagai guru aku. Kalau tidak, aku tidak hanya tidak bisa berkultivasi. Itu juga sama dengan bunuh diri. Petik 2. Aku tidak berharap bahwa dia akan menjadi orangnya. Tidak disangka dia memiliki wajah yang baik hati. Petik 2. Mendengar perkenalan Chao Xiong, keributan terjadi di antara para siswa. Ada banyak unsur dalam ujian kualifikasi guru dan skor total akan diberikan berdasarkan evaluasi dari berbagai aspek. Dari itu, hasil ujian siswa juga berperan di dalamnya. Selama guru memiliki beberapa siswa, pasti akan ada hasilnya. Mendapatkan nilai 0 dapat dianggap sebagai membuat sejarah. Apakah kamu sudah selesai dengan perkenalanmu? Menjelang keributan orang banyak, Zhang Xuan tidak marah. Orang yang mencetak 0 adalah Zhang Xuan sebelumnya. Apa hubungannya dengan dia? Namun, bahkan jika dia tidak benar-benar marah,
Dia masih cukup kesal dengan tindakan guru Cao ini yang mengangkat posisinya sendiri dengan mengalahkan orang lain. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Setelah kamu selesai dengan perkenalanmu, kamu bisa nyala. Jangan ganggu makananku di sini." Petik 2. Cao Xiong tidak berharap bahwa orang ini tidak akan merasa malu bahkan ketika sejarahnya terungkap. Dia bahkan diminta untuk pergi. Wajah Cao Xiong menjadi gelap. Dia menjabat tangannya dan dengan gengsi seorang guru. Dia berkata, "Agar kamu mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru, kamu telah memecahkan rekor akademi. Apakah kamu tidak memiliki rasa malu?" Petik 2. Malu. Mengapa aku harus merasa malu? Kamu sudah mengatakannya sendiri. Aku telah memecahkan rekor dan menjadi orang yang terkenal. Semua mahasiswa baru tahu siapa aku. Namun, bagaimana dengan kamu? Zhang Xuan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah siswa di belakang punggung Zhang Xuan. "Berapa nilai kamu dalam ujian? Apakah mereka tahu bahkan sebelum mereka datang ke akademi? Apakah mereka tahu siapa kamu? Jika bukan karena desakan kamu sejauh kamu bahkan memperlakukan mereka untuk makanan, apakah kamu pikir mereka akan mengakui kamu sebagai guru mereka? Untuk tetap tidak dikenal sebagai guru, kamu masih berani menyombongkan diri sebelum aku. Apa yang kamu sangat banggakan?" Petik 2. Ga. Jika orang lain mendapat skor 0 dalam pemeriksaan kualifikasi guru mereka, kepala mereka pasti akan tetap turun ketika mereka berada di luar karena takut mempermalukan diri mereka sendiri. Namun, orang ini justru sebaliknya. Dia gembira tentang hal itu dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi karenanya. Sebaliknya, ia membenci Cao Xiong karena tidak mencetak angka 0. Cao Xiong akan meledak. Kulitnya benar-benar terlalu tebal. Inti dari itu adalah, dengan hasil seperti ini, bagaimana kamu masih bisa bangga pada diri sendiri? Para siswa di belakangnya saling menatap. Bingung apa yang harus dilakukan. Bagaimana dengan reputasinya? Reputasinya. Guru ini, bukankah dia terlalu memalukan? Malu, berkulit tebal, benar-benar lelucon. Di era di mana Zhang Xuan hidup, untuk menjadi terkenal, beberapa selebriti melakukan semua jenis perbuatan memalukan. Apapun yang kamu pikirkan, T3L4N4 nanogram foto dan berita palsu, mereka tidak malu melakukan hal-hal semacam ini. Bahkan jika dia mendapat skor 0 untuk ujian kualifikasi guru, itu tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan hal-hal yang dilakukan orang-orang itu. Wajah Cao Xiong memerah. Pekerjaan utama seorang guru masih mengajar. Hari ini, aku tidak akan berselisih dengan kamu. Mari kita hajar pukulan hanya setelah kamu mendapatkan siswa. Lalu, kita akan melihat murid siapa yang lebih terampil. Petik 2. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik untuk pergi. Pada titik ini, percakapan antara pria dan wanita bisa terdengar di belakangnya. Guru itu benar-benar tidak buruk. Kepribadiannya juga baik. Suara gadis linglung terdengar. Keraguan bisa terdengar dalam nada bicaranya. "Nyonya muda kedua, dengarkan kata-kataku. Sebelum kami berangkat, Tuan Muda telah mempercayakan aku untuk membawa kamu ke Guru Lusun. Namun, kamu menolak untuk mendengarkan aku. Kamu bahkan membuat aku pergi. Mengabaikan itu, kamu memilihnya dari orang lain." Suara seorang lelaki tua terdengar. Nada frustrasi bisa terdengar dalam nadanya. "Guru itu tidak seburuk yang kamu katakan. Dia orang yang baik. Dia berjanji akan membimbing aku. Dia mengatakan bahwa, jika aku berlatih dengan benar, aku bisa menjadi yang terbaik dalam kelompok." Keraguan masih bisa terdengar dalam suara perempuan itu. "Kamu masih ingin menjadi yang terbaik. Jika kamu belajar di bawahnya, sudah merupakan berkah bagi kultivasi kamu untuk tidak mengamuk." Nyonya muda kedua, tahukah kamu siapa dia? Dia adalah guru tak berguna yang paling terkenal di seluruh akademi. Dia mencetak 0 pada ujian kualifikasi guru terakhir. Nenek moyang kecilku, kamu lebih baik bergegas dan menarik lamaranmu. Kalau tidak Tuan Muda akan membunuhku jika dia mendengar ini. Nada memohon muncul dalam suara pria tua itu. Kakak laki-laki, mendengar pria tua itu berbicara tentang Tuan Muda, gadis kecil itu mulai ketakutan.
Wajahnya berubah dan dia jatuh ke dalam dilema. Mendengar kata-kata itu, mata Cao Xiong yang pergi bersinar ketika dia tersenyum ke arah makan Zhang Xuan. Guru Zhang, mungkinkah wanita muda ini menjadi siswa yang baru saja kamu rekrut? Haha, sepertinya itu tidak baik untukmu. Dia sepertinya berniat untuk mundur sebagai muridmu. Petik 2. Guru dapat memilih siswa dan siswa juga dapat memilih guru mereka. Jika seorang siswa menemukan guru mereka tidak pantas untuk mereka, mereka dapat mengembalikan token yang diberikan kepada mereka. Suara keras Cao Xiong menarik sedikit perhatian. Duo Nyonya dan pelayan yang sedang mendiskusikan menatap juga. Nyonya muda kedua, apakah dia guru yang baru saja kamu kenal? Tatapan lelaki tua itu tertuju pada Zhang Xuan. Ya, gadis muda itu mengangguk. Orang tua itu segera berdiri dan berjalan ke Zhang Xuan. Guru Zhang, Nyonya muda keluarga kami telah memutuskan untuk menarik diri dari pelajaran kamu. Liu tua, dia tidak berharap gerakan lelaki tua itu begitu cepat. Wajah gadis itu memerah dan dia bergegas. Dia menatap Zhang Xuan dengan ekspresi meminta maaf dan berkata, Guru, aku. Dia adalah siswa yang baru saja diterima Zhang Xuan. Wang Ying. Wang Ying, kamu tahu bahwa aku tidak menerima siswa. Alasan mengapa aku menerimamu adalah karena jalan kami menyeberang. Mengapa kamu ingin menarik diri dan menyerah pada kesempatan yang begitu bagus? Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang ingin menjadi murid aku? Tetapi aku menolak mereka. Petik 2. Tentu saja. Zhang Xuan tidak akan membiarkannya. Yang dibujuknya dengan susah payah. Untuk melarikan diri. Dengan demikian, ia mengasumsikan nada yang sangat tua. Apa-apaan? Mendengar kata-katanya, orang-orang di sekitarnya yang menyadari latar belakangnya merasakan penglihatan mereka menjadi gelap dan mereka hampir pingsan. Kakak, bisakah kamu setidaknya memiliki rasa malu? Apa yang kamu maksud dengan menolak untuk menerima siswa? Persimpangan jalan dan banyak orang yang ingin menjadi siswa kamu. Kamu jelas adalah orang yang tidak dapat merekrut siswa manapun. Aku. Ini bukan. Di bawah interogasinya, Wang Ying segera melambaikan tangannya tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, seseorang memotongnya. Ya. Melihat betapa tidak jelasnya simpanan muda keduanya, lelaki tua Paman Liu melangkah maju. Guru Zhang, simpanan muda kedua keluarga kami telah memutuskan untuk menarik diri dari kelas kamu. Dia merasa sulit untuk mengungkapkannya secara verbal. Aku akan bergantung pada kamu untuk prosedur penarikan. Petik 2. Menarik. Kelopak mata Zhang Xuan berkedut. Kamu harus mempertimbangkannya dengan benar. Kamu akan meninggalkan reputasi buruk karena menarik diri dari kelas guru. Akan sulit bagi guru lain untuk menerima kamu. Apakah kamu akan merusak kehidupan nyonya muda kamu hanya karena kekeras-kepalaan kamu? Bisakah kamu bertanggung jawab? Petik 2. Ini. Liu tua membeku. Siswa dapat menarik aplikasi mereka. Namun, ini akan menjadi penghinaan bagi guru. Selain itu, jika kamu bisa meninggalkan yang satu ini, itu berarti kamu juga bisa meninggalkan yang lain. Biasanya, siswa seperti ini dengan catatan buruk tidak akan diterima oleh guru lain. Lagi pula, bagi seseorang yang telah menghina prestise para guru, tidak ada yang mau menerima siswa semacam itu. Selain itu, menerima siswa berarti menghina guru di wajahnya. Semua orang adalah kolega, jadi tidak bijaksana bagi mereka untuk menyinggung teman sebaya mereka atas seorang siswa. Pelatihan di akademi, seorang siswa dapat dianggap hancur jika mereka tidak dapat menemukan seorang guru. Liu tua masih cukup bertekad beberapa saat yang lalu. Namun, mendengar kata-katanya, dia berada di posisi yang sulit. Bagaimanapun, dia hanya seorang pelayan. Jika masa depan nyonya muda kedua ditunda karena ini, ia tidak dapat menanggung konsekuensinya. Tenang, nyonya muda kedua keluarga kamu memiliki bakat yang baik. Aku akan mengajarinya dengan baik. Dia pasti akan mendapat nilai bagus. Melihat bahwa Liu tua bimbang, Zhang Xuan mulai membujuknya juga. Betapa lucu. Bagaimana ia bisa membiarkan bebek yang sudah matang terbang menjauh? Tahan di sana. Siapa bilang tidak ada guru yang mau menerimanya? Nona muda,
Jika kamu menarik diri dari guru ini di sini, aku akan segera menerima kamu sebagai murid aku. Petik 2. Sebelum Zhang Xuan bisa menyelesaikan kata-katanya, Cao Xiong melangkah maju dengan tangannya yang terbentang dengan megah. Dia baru saja kehilangan muka di depan Zhang Xuan. Sekarang kesempatan muncul di hadapannya. Bagaimana ia bisa melepaskannya? Cao Xiong, apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Zhang Xuan menjadi gelap. Ingin melakukan tunas yang baik. Akan sangat disayangkan untuk sia-sia. Jika dia menarik diri dari kelasmu, aku akan segera menerimanya. Bagaimanapun, mereka datang ke akademi untuk belajar. Jadi wajar bagi mereka untuk memilih guru terbaik untuk membimbing mereka. Dan bukan seseorang yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru. Petik 2. Terkekeh. Cao Xiong terlihat ceria. Memburu siswa dari aku di depan umum. Apakah kamu pikir aku tidak akan melaporkan ini ke Biro Pendidikan Pusat? Ini bukan hanya pertengkaran biasa tetapi perburuan umum seorang siswa. Meskipun akademi mendorong para guru untuk memilih siswa mereka dengan bebas, mereka tidak mengampuni siswa yang menyambar seperti ini. Saat itu terjadi, tidak hanya itu akan mempengaruhi hubungan antara guru, itu juga dapat mempengaruhi budaya sekolah. Memburu siswa, kamu berbicara terlalu banyak. Paling-paling, mari kita memiliki kompetisi yang adil menasihatinya di samping. Kami akan membiarkan siswa memilih sendiri. Apakah kamu berani menyetujuinya? Petik 2. Cao Xiong berkata.